wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua tamu dari Pak Dekan, Prof. Dr. Ari Faryal Syam. Yang kedua, yang terhormat Prof. Isvan Hanusi selaku pembimbing. Yang ketiga, Dr. Umi Maimunah selaku pembimbing. Kemudian Dr. Subagio Adi, Ketua Departemen Penyakit Dalam. Dr. Titong Sugiartono sebagai Kepala Divisi, Prof. Ami Asaryati selaku penguji, dan Prof. Usman Nati selaku penguji. Hari ini kita akan mengikuti salah satu ujian terbuka program studi dokter subspesialis penyakit dalam atas nama Dr. Miftahul Surur, Dr. MKes SPPD PhD Finasim, untuk minat prodi pendidikan dokter subspesialis penyakit dalam, minat gastroenterohepatologi. Beliau saat ini tepat waktu masuk semester 6 dan diharapkan nanti ini menjadi ujian terbuka Dr. Miftahul Surur. Selanjutnya saya berikan kesempatan buat Dr. Miftahul Surur untuk menyampaikan presentasinya, maksimal 20 menit. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat para penguji, para pembimbing, terima kasih atas kesempatannya. Siang ini kami akan menyajikan karya akhir SP2 kami dalam pendidikan subspesialis penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dengan judul Hubungan antara infeksi Helicobacter pylori, etnik dan keparahan gastritis dengan komposisi mikrobiota lambung. Gastritis kronis merupakan penyakit yang relatif umum, penyebab utama adalah infeksi Helicobacter pylori. Indonesia mempunyai prevalensi infeksi Helicobacter pylori yang relatif rendah, tetapi dispepsia dan gastritis masih umum didapatkan. Dispepsia termasuk dalam 10 penyakit terbanyak pada pasien rawat inap dan rawat jalan di rumah sakit di Indonesia, dengan angka kejadian gastritis di Indonesia adalah sebesar 40,8%. Peran mikrobiota lambung dalam perkembangan penyakit lambung semakin jelas, sehingga prevalensi Helicobacter pylori di Indonesia yang rendah memungkinkan untuk menganalisis peran mikrobiota lambung pada gastritis. Komposisi mikrobiota lambung sendiri dipengaruhi oleh usia, pola diet, dan etnik, sedangkan Indonesia terdiri dari ratusan etnik dengan diet khas yang dapat mempengaruhi komposisi mikrobiota lambung, sehingga Indonesia merupakan populasi ideal untuk menganalisis perbandingan komposisi mikrobiota lambung antar etnik. Secara patogenesis, mikrobiota lambung dapat menginduksi reaktif oksigen dan nitrogen spesies melalui enzim detoksifikasi yang membatasi produksi dari nitric oxide dan dapat memicu peningkatan sitokin proinflamasi yang memicu peradangan pada sel epitel lambung. Berbagai produk bakteri non-H. pylori mungkin dapat bertahan di lambung sebagai stimulator antigenik yang disebabkan oleh infeksi H. pylori, dan koinfeksi H. pylori dan non-H. pylori ini dapat meningkatkan perkembangan dari gastritis atrofi sebagai prekursor dari kanker lambung. Mikrobiota lambung ada 3 yang pada penelitian sebelumnya tahun 2010 dikatakan dapat mencegah terjadinya adesi, kolonisasi, dan pertumbuhan H. pylori, dan juga dilaporkan adanya sebuah perbedaan keragaman mikrobiota pada kelompok etnis di berbagai negara. Di sisi lain, sebagian besar studi mikrobiota dan H. pylori dengan model hewan dibatasi hanya menggunakan feses atau metode kultur, sehingga komposisi mikrobiota yang dapat menghambat atau mendukung kolonisasi intragastrik H. pylori belum atau tidak dapat dipahami secara komprehensif. Dengan perkembangan biologi molekuler dan teknik identifikasi bakteri dengan sistem 16S ribosom RNA, maka komposisi flora lambung dapat secara bertahap dianalisis dengan lebih detail, dan disitulah peran next generation sequencing dengan strategi metagenomics akan menyajikan gambaran flora lambung yang lebih rinci dan menunjukkan bahwa
sejumlah besar bakteri selain H. pylori ada di lambung. Berdasarkan hal tersebut, kami peneliti ingin meneliti hubungan infeksi H. pylori, etnik dan keparan gastritris dengan komposisi mikrobiota lambung. Sehingga kami susun sebuah rumusan masalah, bagaimana hubungan antara infeksi Helicobacter pylori, etnik dan keparan gastritris dengan komposisi mikrobiota lambung. Dengan tujuan umum mengetahui hubungan antara infeksi Helicobacter pylori, etnik dan keparan gastritris dengan komposisi mikrobiota lambung, sehingga kami dapat menganalisis karakteristik umum subjek penelitian, menganalisis komposisi mikrobiota lambung, menganalisis hubungan antara infeksi Helicobacter pylori dan komposisi mikrobiota lambung, menganalisis hubungan antara etnik dengan komposisi mikrobiota lambung, dan yang kelima menganalisis hubungan antara keparan gastritis dengan komposisi mikrobiota lambung. Helicobacter pylori sendiri adalah sebuah gram negatif berbentuk spiral, motil, dan berflagela yang mempunyai berbagai faktor virulensi. Yang terkenal adalah CAC-E, FAC-E, OIP-E, dan DAP-E yang nantinya dapat mempengaruhi dari virulensi dari Helicobacter pylori sendiri. Berbagai penelitian menunjukkan peran etnik di mana Indonesia adalah kepulauan terbesar dengan ribuan etnik, dengan sebagai contoh adanya perbedaan etnik ini mempengaruhi berbagai pola makan yang ada etnik di Indonesia. Gastritis sendiri adalah inflamasi pada mukosa lambung yang ditetapkan berdasarkan gambaran dari histologi mukosa lambung, dan Helicobacter pylori adalah penyebab paling umum dari gastritis di seluruh dunia. Walaupun tidak ada klasifikasi yang universal, namun yang sering digunakan adalah update system yang membagi histopatologinya menjadi 4 kelas, di mana dengan asumsi bahwa pada pasien gastritis atrofi, maka barier asam lambung berkurang memungkinkan kolonisasi lebih banyak mikrobiota daripada yang seharusnya terjadi dalam kondisi sehat dengan sekresi asam fisiologis. Nah, kemudian untuk mikrobiota lambung sebenarnya dapat dideteksi dengan metode yang tidak berbasis kultur. Dalam kondisi sehat, ada filum Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes, dan Proteobacteria, sedangkan genus dominan adalah Streptococcus jika dikaitkan dengan penyakit lambung. Mikrobiota lambung manusia mempunyai komposisi yang berbeda dengan saluran cerna di atas, sehingga mikrobiota lambung tampaknya merupakan komposisi asli dari penelitian tahun 2015. H. pylori adalah spesies yang paling signifikan dan menjadi faktor kunci keanekaragaman mikrobiota lambung, namun terdapat faktor lain yang menentukan dinamika. Dari dari tinjauan pustaka tersebut dan dari rumusan massal dan tujuan khusus dan umum, kami menampilkan kerangka konseptual bahwa Helicobacter pylori dengan faktor virulensinya akan meningkatkan sitokin proinflamasi, di dalamnya ada interleukin 1 beta dan sebagainya, yang itu akan menentukan keparan gastritis, walaupun pada final akhirnya itu ditentukan oleh faktor resiko endogen, baik berupa genotipe inang, peradangan, remodeling, apoptosis, dan proliferasi. Keparan gastritis inilah yang akan merubah pH lambung, kemudian akan mempengaruhi mikrobiota lambung yang pada akhirnya akan mempengaruhi komposisi mikrobiota lambung. Di mana mikrobiota lambung untuk menentukan komposisinya kita bisa mengukur dengan kultur dan bukan kultur, yang pada penelitian ini ditentukan dengan metode bukan kultur dengan NGS metagenomics. Helicobacter pylori sendiri bisa mempengaruhi komposisi mikrobiota secara langsung, di mana keduanya baik komposisi maupun Helicobacter pylori dipengaruhi oleh etnik. Komposisi mikrobiota lambung sendiri dengan kandungan lipopolisakarida dan reaktif oksigen spesies akan juga meningkatkan sitokin proinflamasi yang akan pada berikutnya bersama-sama pylori akan meningkatkan keparahan gastritis. Sehingga kami membuat sebuah hipotesis penelitian adanya hubungan antara infeksi Helicobacter pylori, etnik, dan keparan gastritis dengan komposisi mikrobiota lambung. Metode penelitian yang kami gunakan adalah analitik observasional dengan desain cross-seksional di Departemen SMM Penyakit Dalam RSUD Dr. Sutomo dan 11 center gastroenterohepatologi di Indonesia. Dengan populasi penelitian yaitu dispepsia yang menjalani endoskopi tahun 2014 sampai 2016, dengan memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi akan kami masukkan sebagai sampel penelitian, yaitu usia lebih dari 17 tahun, dengan keluhan dispepsia, memenuhi informed consent dengan tidak mengkonsumsi PPI, antibiotik, riwayat eradikasi, minuman alkohol, riwayat operasi lambung, perdaan saluran cerna, dan
terdapat kontraindikasi pemeriksaan endoskopi. Dari besar sampel kami menghitung ada minimal 45 sampel dengan variabel bebas adalah Helicobacter pylori, etnik, keparan gastritis dengan variabel tergantung adalah komposisi mikrobiota lambung. Kultur kami ambil dari data sekunder dengan cara yang sudah terstandarisasi dengan dilakukan pada medium selektif, kemudian disimpan dalam -80, kemudian dari pemeriksaan patologi anatomi, kami mengambil data sekunder juga, yaitu berupa 2 pengecatan terutama MEGEMSA untuk menentukan update sistemnya dan pemeriksaan ditambah pemeriksaan imunohistokimia untuk Helicobacter pylorinya. Kemudian dari homogenes yang tersisa dari proses kultur kami melakukan ekstraksi DNA dan kemudian melakukan amplifikasi PCR dengan primer terlampir di Surabaya, kemudian dilakukan next generation sequencing di Oita University Jepang dengan menggunakan NGS MySeq, ya, platform MySeq Illumina. Kemudian sehingga kami membuat sebuah prosedur penelitian, yaitu setelah dilakukan verifikasi data, lokasi, waktu pengambilan, nama, umur, jenis kelamin, suku, status positivitas, kami mengambil sampel biopsi lambung, dilakukan randomisasi, setelah terpilih kita keluarkan biopsi sampel dari -80, ekstraksi, amplifikasi PCR, dilakukan metagenomik dan melakukan analisis. Secara singkat demikian, jika memenuhi kriteria inklusi eksklusi, kami melakukan randomisasi sampel biopsi terpilih, dilakukan ekstraksi DNA, amplifikasi PCR, metagenomik dan analisis. Kemudian kami mengambil data sekunder dan baik histologi dan imunohistokimistri dan kultur untuk menentukan status infeksi pylori. Dari keduanya bersama analisis metagenomics, kami melakukan eksklusi sampel dari H. pylori berbeda dan dengan data tentang analisis metagenomik dan keparan gastritis yang akan kami analisis pada analisis akhir. Analisis data kami menggunakan beberapa software, yaitu KIME 2 dan Vegan Package of R dan Calypso versi 8. Dari penelitian kami mendapatkan hasil penelitian, kami mengumpulkan 784 sampel biopsi, di mana 97 sampel biopsi dieksklusi karena hasil histologi tidak lengkap, 687 sampel biopsi dilanjutkan untuk diteliti, kemudian dilakukan randomisasi, pembobotan, terpilih 192 sampel. Ternyata 14 sampel mempunyai kualitas suboptimal untuk deteksi 16 sRNA, sehingga tersisa 178 sampel untuk dianalisis. Dari 178 tersebut, 16,3% diantaranya positif untuk H. pylori. Kemudian kami lakukan analisis 16S ribosome RNA, kami mendapatkan analisis OTU terbagi dalam 68 kelas, 135 urdo, dan 5 peringkat besar ditampilkan di sini. Salah satunya adalah Epsilon Proteobacteria, Campylobacterialis untuk urdonya dan familinya Helicobacteriaceae, dan juga yang penting adalah Bacilli dengan urdo Lactobacillus dan famili adalah Streptococcaceae. Dari hasil OTU ini, hasil 16 ribosome RNA ini ternyata 41 sampel kami eksklusi karena bertentangan dengan status H. pylori-nya antara histologi kultur dan 16 ribosome RNA. Tersisa 137 sampel, di mana 27 H. pylori positif dan 110 H. pylori negatif. Ini adalah detail dari etnik yang terpilih, di mana Batak, Bugis, dan kemudian Javanese adalah yang terbesar sesuai dengan jumlah sampel. Dengan peptic ulcer disease sebanyak hanya 6 pasien, tidak ada gastric cancer di dalamnya. Dari hubungan infeksi H. pylori dengan komposisi mikrobiota lambung didapatkan alpha diversity yang secara signifikan lebih rendah daripada sampel H. pylori positif dibandingkan H. pylori negatif, dengan di mana kelompok H. pylori positif memiliki jumlah OTU yang lebih rendah, yang berarti menunjukkan keragaman yang lebih rendah dibandingkan sampel H. pylori negatif, di mana H. pylori positif juga memiliki skor Piolus Index untuk evenness yang lebih rendah, untuk menunjukkan bahwa ada dominasi 1 atau lebih OTU. Bagaimana hubungan infeksi pylori dengan komposisi mikrobiota lambung dengan pengukuran beta diversity, menunjukkan bahwa H. pylori positif dan H. pylori negatif betul-betul dipisahkan dalam klaster yang berbeda, sekaligus sebagai sebuah standar pengukuran beta diversity apakah sudah betul atau tidak. Kami melakukan analisis Permanova dengan Bray-Curtis distance matrix mendukung ini dengan P kurang dari 0,001. Kemudian
kami juga menilai kelimpahan bahwa secara family Helicobacter ceae pada sampel H. pylori positif mengandung kelimpahan yang mayoritas sebesar 74,6%, family Streptococcus dan Prevotelaceae dan Veillonella-ceae pada kelompok H. pylori negatif. Pada tingkat spesies, H. pylori kelimpahan relatif paling besar 76,2% pada kelompok H. pylori positif, sedangkan pada kelompok H. pylori negatif ada 4 jenis bakteria yang dominan dengan kelimpahan relatif yang cukup tinggi. Kemudian bagaimana hubungan etnik dengan komposisi mikrobiota lambung, kami dapatkan perbedaan signifikan. Dengan alpha diversity semua P-nya kurang dari 0,1 di antara kelompok etnik yang berbeda, dan analisis berpasangan menunjukkan bahwa kelompok timur, etnis timur, Bali, dan Papua memiliki alpha diversity yang lebih rendah daripada Jawa, Dayak, Cina, dan Bugis. Dalam kelompok H. pylori negatif tidak ada perbedaan dengan pada alpha diversity, tetapi pada beta diversity mendapatkan hasil yang signifikan di mana dikaitkan dengan kelompok etnis dengan analisis Permanova yang menunjukkan bahwa ada OTU dominan pada beberapa kelompok etnik yang akan didukung pada yang akan sampaikan pada berikutnya. Kelompok H. pylori positif secara signifikan lebih rendah dibanding kelompok H. pylori negatif dalam species richness, evenness, dan phylogeneity dan Shannon Diversity Index. Untuk menemukan kandidat OTU dilaksanakan analisis yang dinamakan LEFSE hanya pada sampel H. pylori negatif. Akhirnya kami dapatkan ada beberapa bakteri yang bisa dikaitkan dengan etnis tertentu seperti Streptococcus dan Micrococcus luteus itu dengan etnis timur dengan skor LDA keduanya lebih dari 3, Sphingomonas yabusiae dengan etnis Papua, dan Buledia atau Pobium dengan etnis Jawa dengan LDA skor masing-masing 3,89 dan 3,87 yang didukung dengan analisis ANOVA bahwa ada perbedaan, ada bakteri-bakteri tertentu berhubungan dengan kelompok etnik. Kemudian bagaimana hubungan keparan gastritis dengan komposisi mikrobiota lambung, di mana kami dapatkan bahwa data keparan gastritis update genes system dari 137, 60 sampel tidak memiliki nilai positif, 43 sampel gastritis akut, 62 sampel gastritis kronik, 53 sampel gastritis atrofi, dan 4 sampel intestinal metaplasia, dan tidak ada sampel untuk kanker lambung. Karena jumlah kelompok sedikit, maka analisis selanjutnya kami kelompokkan menjadi kelompok gastritis dan kelompok prakanker. Analisis LEFSE juga menunjukkan hubungan antara kerusakan mukosa lambung dengan OTU, H. pylori, dan Helicobacter seperti yang diprediksi, yaitu LDA-nya 4,83 dan 3,69. Analisis ANOVA mengkonfirmasi jumlah berlebih H. pylori dan Helicobacter spesies pada kelompok gastritis dibandingkan pada kelompok normal. Demikian juga ketika kami menguji untuk menunjukkan hubungan keparan gastritis dengan komposisi mikrobiota lambung dikhususkan pada kelompok H. pylori negatif, ternyata kerusakan mukosa lambung berkaitan dengan 4 bakteri dengan LDA lebih dari 3. Bagaimana tentang alpha diversity-nya, ternyata ada perbedaan yang bermakna antar kelompok prakanker, gastritis, dan mukosa normal, semuanya P dengan 0,001. Keragaman terendah diamati pada kelompok kanker, gastritis, dan mukosa normal. Kemudian pada kelompok H. pylori positif, alpha diversity signifikannya lebih rendah pada kelompok prakanker dibanding gastritis. Pada kelompok H. pylori negatif, evenness-nya berkurang pada kelompok gastritis dan prekanker. Dan analisis LEFSE salah satu hasil yang terpenting menunjukkan pada kelompok prakanker, Corynebacterium spesies dan Rotia dentokaryosa dengan skor LDA yang meyakinkan, dan kelompok gastritis dengan Paludibacter spesies dengan skor LDA 3,43. Didukung dengan analisis ANOVA yang menunjukkan dukungan terhadap alpha diversity dan beta diversity. Dari tersebut kami bahas yang pertama bagaimana dengan karakteristik umum subjek penelitian. Kami dapatkan bahwa jumlah sampel biopsi 137 itu adalah cukup besar. Karena ini penelitian multisenter lebih dari 2 tahun memakai 12 center di Indonesia. Penelitian lain dengan tujuan yang sama menganalisis 126 sampel dan 75 sampel. Kita lihat penelitian yang lain itu berada starting di tahun 2018. Deteksi positivitas H. pylori menggunakan histologi dan kultur pada penelitian ini, penelitian sebelumnya hanya memakai histologi. Bagaimana dengan usia, ternyata konsisten bahwa H. pylori positif terjadi pada usia lebih tua dibanding H. pylori negatif.
Kami mendapatkan ketidaksesuaian antara analisis histologi dan analisis sistem riboso RNA pada 39 sampel yang akhirnya kami eksklusi. Hal ini disebabkan adanya perbedaan densitas bakteri lambung yang kemungkinan sangat rendah, sehingga tidak terdeteksi pada analisis histologi. Ada 2 sampel dengan H. pylori positif secara histologi tapi tidak terdeteksi pada 16S riboson RNA, mungkin disebabkan bahwa H. pylori berkoloni tidak merata di seluruh bagian lambung, di mana sampel biopsi untuk histologi dan 16S riboson RNA ini diambil tidak pada lokasi yang sama. Analisis 16 ribosom RNA tentunya mempunyai sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan analisis histologi, sehingga mungkin terjadi negatif palsu. Bagaimana komposisi mikrobiota lambung? Kami dengan metagenomics mendeteksi 843 OTU. Secara umum terdeteksi lebih rendah pada penelitian sebelumnya mendapatkan yang dari penelitian sebelumnya. Jumlah total OTU per minimum kami dapatkan 219 dan sampai maksimumnya 77.000 dengan pembagiannya menjadi 35 filum. Penelitian sebelumnya meneliti di etnik Mongolia mendapatkan 2.550 OTU, jumlah OTU minimumnya 41, terbesarnya kita lihat 4.500.000. Ini menunjukkan memang betul bahwa Helicobacter pylori Indonesia walaupun sama-sama positifnya, densitasnya tergolong sangat rendah dibanding etnik lain. Kemudian kita bandingkan juga di Afrika, deteksi 1.883 bakteri, terdiri dari 123 filum, dan Hongkong 1.223, tapi mereka tidak mencantumkan mengenai berapa yang tertinggi. Sehingga secara umum kelimpahan relatif mikrobiota lambung populasi Indonesia lebih rendah dibandingkan etnik Mongolia, Afrika, Amerika, dan Hongkong. Pada penelitian ini, famili Helicobacteriaceae itu memiliki kelimpahan relatif sangat tinggi pada kelompok H. pylori positif, bahkan mewakili 3/4 dari total keluaran family, menunjukkan bahwa family Helicobacteriaceae adalah bakteri yang mempunyai koloni terbesar. Demikian juga pada alpha diversity, alpha H. pylori positif secara signifikan lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa status infeksi H. pylori adalah faktor penting untuk menentukan keanekaragaman mikrobiota lambung, sehingga proporsi Helicobacteriaceae menjadi yang paling tinggi pada kelompok H. pylori positif. Sehingga kami mengambil asumsi bahwa H. pylori ini mampu berkoloni secara berkelompok, bersifat homogen, dan lebih dominan dibanding bakteri lain, mampu memenangkan persaingan dan mampu menekan pertumbuhan koloni bakteri lain, walaupun ini berbeda dengan penelitian tahun 2014 yang ada di Malaysia. Kemudian ada 3 genus bakteri dengan kelimpahan tertinggi pada kelompok H. pylori negatif. Ini konsisten dengan penelitian lain, di mana pada etnik Afrika, Amerika juga didapatkan 5 jenis dominan. Pada studi di Hong Kong juga mendapatkan 5 jenis dominan, di mana secara garis besar komposisi mikrobiotanya cenderung sama, tetapi berbeda urutan proporsinya yang kemungkinan disebabkan oleh perbedaan etnik, gaya hidup, dan pola diet. Bagaimana hubungan dengan etnik? Kita lihat bahwa secara richness dan evenness yang tergabung dalam alpha diversity, 3 kelompok etnik ini lebih sedikit dibanding 4 etnik lainnya. Analisis berdasarkan status H. pylori tidak ada perbedaan antar kelompok ini yang berbeda. Hal ini kemungkinan disebabkan H. pylori mendominasi komposisi mikrobiota dan tidak ditemukan perbedaan signifikan dalam alpha diversity antar kelompok etnik yang berbeda pada kelompok H. pylori negatif. Dijelaskan mungkin karena prevalensi H. pylori yang lebih tinggi pada kelompok etnis ini, seperti yang dijelaskan pada penelitian sebelumnya, termasuk penelitian dari Prof. Arisam tahun 2015. Pada kelompok H. pylori negatif terdapat hubungan signifikan antara beta diversity dan kelompok etnik, dan didukung oleh analisis Permanova yang menunjukkan OTU dominan. Ini menunjukkan bahwa analisis Permanova ini cukup penting karena dapat digunakan sebagai penanda bakteri dominan dari mikrobiota lambung etnik tertentu seperti Streptococcus untuk Timor, Pseudomonas untuk Papua, dan Buledia untuk etnis Jawa. Nah, 8 etnik dalam penelitian ini mempunyai pola diet yang berbeda, sehingga keterlibatan 8 etnik ini dianggap cukup baik karena secara garis besar mewakili pengaruh pola diet di Indonesia. Bagaimana keparahan gastritis? Kita lihat bahwa 31,9% ada gastritis akut, kronik 45,26%, sama dengan penelitian yang sebelumnya tahun 2019, dan ini menunjukkan bahwa faktor mikrobiota berhubungan dengan kerusakan mukosa lambung, dan bahwa H. pylori serta Helicobacter spesies memiliki efek terbesar terhadap kerusakan mukosa lambung.
Indonesia memiliki prevalensi rendah infeksi pylori tetapi tinggi kasus dispepsia. Karena itu ketika kami menganalisis hubungan antara keparahan lambung dan mikrobiota lambung, kami fokuskan pada H. pylori negatif, di mana dari beta diversity kami dapatkan Lactobacillus, Paludibacter, dan Dialister secara signifikan lebih tinggi pada subjek dengan kelainan lambung. Apakah Paludibacter ini ternyata memang mempunyai pengaruh terhadap gastritis adalah genus bakteri gram negatif non-motil anaerob kurang aktivitas. Nah, dia dilaporkan berkurang signifikan pada subjek dengan pengobatan PPI dan kemungkinan berperan dalam penyakit lambung. Bagaimana dengan Dialister ini banyak dikaitkan dengan kanker lambung dan di pembentukan interaksinya secara bersamaan dengan pylori akan menguatkan perkembangan penyakit lambung. Ada penelitian yang menarik yaitu Haemophilus parainfluenza pada penelitian berikutnya dianggap sebagai meningkatkan akumulasi nitrit, tetapi dalam penelitian ini adalah cukup rendah. Sehingga ini semakin menguatkan analisis bahwa memang gastric cancer risk pada populasi Indonesia cukup rendah, salah satunya dikaitkan oleh rendahnya populasi bakteri ini. Sehingga perlu sebuah studi lanjut mengenai peran Haemophilus influenza sebagai agen pencetus kanker lambung di masyarakat Indonesia, terutama jika prevalensinya rendah menjadi penyebab utama kanker lambung yang rendah. Kelemahan penelitian ini nomor satu ada kurang mempertimbangkan variabel lain, termasuk di mana kita tidak memperhitungkan penyakit kronis. Diabetes mellitus, penyakit ganasan yang mempengaruhi, tentunya ini sangat sulit karena penelitian ini mengambil sampel dari berbagai center di Indonesia. Dengan desain penelitian cross-seksional kita tidak bisa menentukan sebab akibat, dan tentunya kita tidak bisa mengukur efek kumulatif ketiga variabel bebas, yaitu H. pylori, etnik, dan gastritis untuk diakumulasikan karena cara perhitungan antar efek berbeda. Dengan paparan kami ini kami mengambil sebuah kesimpulan yang pertama, 178 sampel biopsi penelitian berasal dari 12 center, mencakup 8 etnik dengan H. pylori positif 16,3%, dengan derajat keparahan dikelompokkan menjadi gastritis akut, kronis, dan kelompok prakanker. Analisis selanjutnya kami mengambil 137 sampel biopsi dengan 5 peringkat terbesar komposisi mikrobiota lambung, yaitu Helicobacter-ceae, Streptococcus-ceae, Prevotella-ceae, Veillonella-ceae, dan Micrococcus-ceae. Dengan family Helicobacter-ceae adalah memiliki kelimpahan relatif sangat tinggi pada kelompok H. pylori positif, mewakili lebih dari 3/4. Komposisi mikrobiota secara signifikan lebih rendah pada sampel H. pylori positif dibandingkan H. pylori negatif, dengan 3 jenis bakteri dengan kelimpahan tertinggi adalah pada H. pylori negatif Streptococcus-ceae, Prevotella-ceae, dan Veillonella-ceae. 4. Etnik mempunyai hubungan dengan komposisi mikrobiota lambung, dan kita bisa menentukan dominasi beberapa mikrobiota pada berbagai etnik. Dengan nomor 5, keparahan gastritis mempunyai hubungan dengan komposisi mikrobiota lambung, di mana Helicobacter spesies mempunyai efek terbesar, sedangkan pada kelompok H. pylori negatif ada 3 spesies yang mempunyai hubungan. Saran diperlukan adanya studi lanjutan dengan menggunakan proporsi yang lebih merata, di mana pada penelitian di negara lain kita lihat komposisi ulcus pepticum dan kanker lambung cukup lumayan jumlahnya dibanding penelitian kami. Kemudian sampelnya mungkin lebih besar, terutama misalkan berdasarkan penelitian sebelumnya, misalkan etnik Timur itu adalah salah satu etnik dengan resiko kanker lambung tertinggi. Kita harus fokus pada etnik-etnik tersebut untuk mengkonfirmasi peran bakteri lain. Kemudian nomor 3, kalau ini bisa dilanjutkan dengan transkriptum, proteomik, dan metabolomik, maka kita akan mampu mengkonfirmasi apakah bakteri yang terdeteksi itu menetap di lambung serta aspek fungsionalnya, artinya masih betul-betul hidup dan menjalankan fungsi. Nomor 4, perlu dilakukan biopsi multiple untuk kepentingan mikrobiota lambung, sehingga tidak hanya dari antrum, kita akan mendapatkan gambaran yang utuh tentang mikrobiota lambung. Kemudian kita harus memperbanyak penelitian-penelitian dengan melakukan metagenomics untuk melakukan mikrobiota, mempersiapkan diri untuk menyongsong penggunaan metode ini sebagai alat deteksi baku emas H. pylori di masa mendatang. Dan yang keenam adalah perlu dianalisis kemungkinan peran mikrobiota yang merupakan efek kompetitif yang menghambat pertumbuhan H. pylori, sehingga dapat menjadi alternatif terapi untuk melawan infeksi H. pylori dan penyakit saluran cerna atas lainnya di masa mendatang.
Terima kasih. Kami Oke. kembalikan. Baik, terima kasih Dr. Miftah. Sangat meyakinkan dan menguasai ya. Wah, ini